Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat yang luar biasa buat kita semua. Banyak yang bertanya-tanya nih kepada saya, beberapa teman-teman ya kan, pada saya seperjuangan ya teman-teman. Bagaimana sih caranya menghilangkan grogi saat ketemu si calon konsumen, nah si calon customer kita. Nah, kadang-kadang kita bingung ya kan, kita bingung menghilangkan grogi orang itu karena baru kenal dengan kita. Oke, nah ini caranya nih, saya akan punya teknik bagaimana caranya menghilangkan kegrogian itu. Nah, jadi untuk menghilangkan kegrogian dengan orang baru yang kita kenal, ya kan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah biasakan berikan 5 pertanyaan. Nah, jadi jangan sekali-kali saat si calon customer datang kita langsung menerangkan produk knowledge, ya kan. Yang pertama, kita harus menjalin hubungan emosional. Nah, jadi kita harus bangun dulu hubungan. Jadi cari hot button dia, gali hot button dia, dasar hati dia, cari hot button dia. Jadi kalau sudah digali hot button dia, ya kan, maka dengan mudahnya dia akan mengikuti permainan kita atau arah kita kemana gitu. Kalau sudah terbangun hubungan emosi, ya kan. Caranya bagaimana sih untuk menjalin hubungan emosional itu, ya kan? Sedangkan dia kan baru kenal dengan kita. Nah, yang pertama, yang tadi saya jelaskan, berikan 5 pertanyaan. Yang pertama, tanya dulu, Bu atau Pak, kalau boleh saya tahu, Ibu, informasi perumahan properti yang saya jual ini dapat dari siapa sih gitu, dapat dari mana sih gitu. Jadi berikan info dulu, ya kan. Nanti setelah kita ungkapkan info, saat dia ngomong udah kita dengarkan. Jadilah pendengar setia, pendengar yang baik. Saat si calon konsumen itu berbicara, kita dengarkan aja. Setelah dia berhenti, kita tembak lagi pertanyaan apa lagi, ya kan. Bu, kalau boleh tahu, Ibu atau Bapak kerja di mana? Nah, ya kan, tanya tuh dia kerja di mana, ya kan. Gali tuh perusahaannya, misalkan perusahaan A, ya kan. Nah, gali tuh perusahaan A gitu. Biarkan dengarkan, jadi pendengar yang baik. Misalkan dia kerja di perusahaan ini, beri lagi kita pertanyaan ke dia. Set, kalau boleh tahu atau mau tanya nih Bu, atau ya kan, Bu, Ibu di situ atau Pak di situ udah berapa tahun bekerja di perusahaan itu. Nah, udah 3 kan. Nah, dia bicara, kita pendengar setia aja. Jadi jadilah seorang marketing yang menjadi pendengar terbaik. Nah, dengarkan aja dia yang di saat dia berikan pertanyaan. Di saat kita berikan pertanyaan, maksudnya saat kita memberikan pertanyaan, dengarkan dia saat dia bicara. Jangan mematahkan obrolan itu. Jadi saat dia ngomong, dengarkan aja, dengarkan. Jadilah pendengar, ya kan. Nah, itu udah 3. Yang keempat, ya kan, tanyakan, Bu atau Pak sudah berkeluarga apa belum, gitu, ya kan. Kalau misalkan udah berkeluarga, ya kan, tanya lagi, gali lagi keluarga itu, dia punya anak berapa, ya kan, gitu. Punya istrinya orang mana, atau pasangannya orang mana gitu, ya kan. Udah berapa tahun Bu, kalau boleh tanya, ya kan. Sambil ngobrol, sambil iseng, menghilangkan kegrogi-grogian itu. Jadi semua sekali bertanya, usahakan pertanyaan kita 2 atau 3 kalimat saja, ya kan. Maksudnya 3 sampai 5 kata aja. Setelah itu stop,
Setelah itu serahkan sama si calon konsumen, biar dia yang biar dia yang mengungkapkan beberapa kata. Kita mah jangan banyak-banyak kata, cukup 3 atau 5 kata aja kepada dia, biarkan dia yang bicara terus aja, unek-unek dia, hat batan dia, biarkan dia bicara gitu. Nah, terus yang kelima, tanya, ya kan? Kalau boleh tanya, ini rencana yang mau ngambil buat siapa? Gitu. Mau ngambil perumahan di tempat yang teman-teman jual, ya kan? Itu buat siapa? Nah, saat dia ngomong buat saudara saya atau buat saya. Nah, kalau misalkan buat saudara saya, ya kan? Buat saudara saya atau misalkan buat diri saya. Nah, setelah dia bilang buat dia berdua atau dia sendiri, misalkan dia berdua. Kalau dia berdua, ya kan? Kita fokus kepada si dua itu dan dia bertanya, maaf ibu suami istri atau bapak suami istri, maaf ya gitu, saya mau tanya nih sebelumnya, biasanya di dalam hubungan rumah tangga selalu ada yang dikalahkan atau selalu ada yang mau mengalah? Bukan dikalahkan, maksudnya siapa yang mau mengalah biasanya? Kalau misalkan kata suami mah tuh gimana bunda aja, misalkan begitu. Terus kata si bunda tuh saya mah gimana ayah aja, jadi gitu. Nah, nanti kita cari siapa yang memberi keputusan gitu. Jadi jangan coba-coba keputusannya di suami, kita terangkan kepada istri. Masih grogi itu mah, ya kan? Kan ini kan supaya hilang grogi. Jadi saat, tapi kita tetap fokus kepada istri juga. Misalkan keputusannya biasanya saya di suami, saya mah ngikut suami. Oke, kalau ibu ngikut suami, saya mau ngobrol dengan suami ini, ya kan? Ngobrol aja dulu, tapi tidak mencuekan atau membiarkan istrinya. Nah, kita jelaskan. Jadi dalam alam bawah sadar kita, mindset kita kepada si suaminya itu gitu. Jalin tuh hubungan dengan suaminya, ya kan, kerja di mana, ya kan, eh, berapa tahun tuh jenjang jenjang mendapatkan seorang istri. Pokoknya saya udah, jangan sekali-kali ke produk, udah ke diri dia aja dulu gitu. Nah, setelah merasa diri kita hilang groginya, nah kan udah plong tuh, ya kan, groginya baru plong. Nah, nanti untuk tahap berikutnya lagi nanti akan saya berikan tahap berikutnya lagi. Sementara sampai sini dulu, itu cara menghilangkan kegrogi-grogian aja dulu, oke? Saya tutup hari ini. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.